Record. Ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam sesi lanjutan terkait dengan perkuliahan kita. Minggu lalu kalian sudah mengerjakan UTS ya. Di sini juga sudah ada beberapa yang submit ya. Kemudian ini belum saya koreksi, nanti saya akan evaluasi. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai ANOVA. Oke, untuk materi nanti akan saya naikkan setelah sesi perkuliahan saya akan naikkan. Kemudian saya akan informasikan seperti apa nanti latihannya saat ini dalam sesi perkuliahan kita. Saya akan coba jelaskan dulu seperti apa itu ANOVA. Kita akan coba praktekkan. Nanti saya akan share recordingnya. Kemudian saya share juga filenya di sini di portal. Jadi nanti silahkan bisa diakses. Kemudian nanti kan bisa coba latihan sendiri di rumah ya. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai apa yang dimaksud dengan analisis of variance atau ANOVA. Ya. Kalau sebelumnya kita berbicara mengenai uji hipotesis, ya, artinya di sini ada perbedaan antara satu sampel dengan sampel yang lainnya. Kita masih sebatas ada perbandingan antara dua jenis sampel, ya. Katakanlah sampel A dengan sampel B, gitu, atau sampel B dengan sampel C. Intinya hanya ada dua perbandingan. Nah, kenapa kita perlu belajar ANOVA atau analisis of variance gitu ya? Nah, di sini kita akan melihat bahwa konsep dasar ANOVA itu adalah sama seperti uji hipotesis dengan sampel yang kecil untuk uji T gitu ya. Jadi kan ada perbandingan rata-rata, tapi dia tidak hanya dua. Ya, jadi ANOVA ini bisa membandingkan lebih dari dua. Jadi kita pegang kuncinya di situ ya. Kalau cuma dua kita bisa pakai t-test ya. Kalau sampelnya kecil, kalau sampelnya besar berarti kita pakai uji hipotesis pakai Z ya. Tapi kalau sampelnya kecil dan dia lebih dari dua rata-rata, berarti kita pakai namanya ANOVA, Analysis of Variance. Nah, kadang kita sering ketemu kasus-kasus yang terkait dengan ANOVA seperti apa. Misal, kita mau bandingin kita punya 5 cabang toko gitu ya. Toko mana sih yang paling rame penjualannya gitu ya? Apakah toko A, B, C, dan E? Gitu ya. Berarti kan ada lebih dari dua. Ya. Lebih dari dua, tiga pun udah bisa. Gitu. Jadi kalau lima apalagi gitu, pasti bisa. Jadi intinya dia lebih dari dua. Jadi kita mau bandingin apakah beda penjualannya signifikan nggak, pengendapatannya signifikan tidak. Dan di samping itu kita bisa memastikan bahwa toko mana gitu ya misalnya yang kira-kira paling tinggi gitu kan atau paling punya dampak yang signifikan seperti yang kita pelajari sebelumnya, beda angka bukan berarti beda signifikan ya. Contoh misalnya pendapatan beda 1 juta, tapi kalau secara statistik nggak signifikan berarti 1 juta itu mungkin tidak berpengaruh. Ya mungkin 1 juta dari berapa sih? Misalkan pendapatan tokonya 100 juta kan berarti nggak akan signifikan banget gitu ya. Jadi kita akan lihat dia adalah penilaian relatif ya, tergantung dari berapa yang dipantau atau berapa yang ditangkap oleh data tersebut. Kemudian kita juga bisa contoh misalkan bandingin pendapatan atau gaji kalau kita S1, S2 atau S3 itu bedanya signifikan nggak? Itu juga bisa karena kan lebih dari dua hal yang dibandingkan. Ya. Jadi konteks dari ANOVA ini adalah kita ingin membandingkan lebih dari dua kelompok. Ya. Lebih dari dua kelompok. Kenapa harus pakai ANOVA? Karena uji T itu hanya bisa membandingkan maksimal dua. Jadi kalau lebih dari dua, maka uji T ini tidak cukup memadai. Daripada kita nguji satu, 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 nah ANOVA ini adalah sebuah alat yang menyajikan bahwa satu kali nguji dia akan dapat semuanya. Gitu. Jadi one for all. Itu enaknya kita pakai ANOVA. Nah, ANOVA nanti akan memiliki dua hasil. Ya. Yang pertama ada variasi antar kelompok, jadi antara kelompok satu dan kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya. Ya, itu namanya between groups. Ya, dan variasi dalam kelompok. Ya, antar kelompok dan dalam kelompok. Misalkan grup A dan grup B beda, oke, kita dapat pendapatan itu. Tapi di dalam grup A sendiri beda nggak? Oh, ternyata beda juga gitu. Jadi di dalam grup A aja udah ada perbedaan gitu. Apalagi grup B, grup C kita nggak tahu, tapi pasti kita bisa menilai perbedaan itu baik antar kelompok maupun di dalam kelompok.
Nah, jika variasi di antar kelompok itu lebih besar dari dalam kelompok, maka memang secara rata-rata atau secara garis besarnya berarti dia memang ada perbedaan. Karena antar kelompoknya aja udah beda gitu ya. Kalau antar kelompok tidak berbeda, tetapi dalam kelompok berbeda, nah itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi ANOVA itu sampai seperti itu membandingkannya. Dia punya dua kelompok ya, membagi-bagi dalam perpisnya gitu ya, per kelompoknya, kemudian juga dibandingin di dalam kelompoknya itu sendiri. Nah, ini yang saya sempat notes tadi, kenapa kita nggak bisa pakai uji T? Karena uji T hanya membandingkan dua saja. Sedangkan kalau kita punya objek yang akan dibandingkan lebih dari dua, misalkan tiga, empat, lima, dan seterusnya, maka ANOVA inilah salah satu alat yang disediakan untuk melakukan uji tersebut. Sehingga ANOVA sendiri akan mencegah kesalahan yang berulang akibat pengujian yang terus-menerus. Kalau misalkan misalkan kita punya tiga sampel aja deh, berarti kita harus melakukan dua kali kan. A dan B, A dan C, B dan C. Kalau empat bagaimana? Banyak lagi, lebih ada delapan ya. A dan B, A dan C, A dan D, B dan C, B dan D, C dan D, gitu dan seterusnya. Jadi daripada kita nguji satu-satu, mungkin ada kesalahan, kita bisa langsung lakukan satu kali dengan cara ANOVA. Nah, nanti kita akan punya satu kelompok, jadi kategorinya ada dua ya, misalkan. Yang pertama itu adalah yang akan kita amati, ya, nilai yang akan diamati, misalnya gitu ya. Yang satu lagi adalah faktornya atau yang membedakan dia. Nanti saya akan kasih contoh seperti apa. Nah, hipotesisnya bagaimana? Hipotesis nol untuk ANOVA adalah kita menganggap semua rata-ratanya itu adalah sama, ya. Baik populasi maupun sampel semua rata-rata sama. Jadi misalkan kita punya tiga atau empat deh gitu ya. Berarti rata-rata yang pertama, rata-rata yang kedua, rata-rata yang ketiga, atau rata-rata yang keempat adalah sama. Secara matematis bahasanya adalah rata-rata satu mu satu sama dengan mu dua. Nah, berarti rata-rata satu dan dua sama. Sama dengan mu tiga, berarti rata-rata benda ketiga sama. Sama dengan rata-rata sekian sampai K. K ini tidak terbatas. Mau sampai 100, mau 90, mau berapa ya, dia tetap K. Tapi di dalam permodelan kalau ada empat ya ditulis saja empat, rata-rata satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya gitu. Nah, hipotesis alternatifnya apa? Kalau dia rata-ratanya adalah sama, berarti hipotesis alternatifnya adalah minimal ada satu yang berbeda. Misalnya satu dan dua ya, mu satu dan mu dua beda, tapi mu dua sampai mu 10 sama, ya nggak masalah. Tapi ketika ada satu yang beda, maka hipotesis nol langsung menunjukkan nilai yang signifikan. Ya. Kenapa begitu? Ingat, konsep ANOVA adalah membandingkan antar kelompok, between, dan di dalam kelompok, ya. Between dan within, ya. Ketika ada satu yang berbeda, maka hasil statistik akan menunjukkan hasilnya sendiri, signifikansinya sendiri. Sampai di sini jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai di sini jelas? Oke. Ya, Pak. Berikutnya, asumsinya ya. ANOVA ini bisa diasumsikan atau bisa dilakukan ketika kita memenuhi asumsi ini sebetulnya. Tetapi dalam beberapa kasus kita boleh saja melakukan pelanggaran asumsi. Manakala sampel kita memang tidak berada dalam kondisi yang ideal. Ya. Apa sih asumsi dasarnya? Yang pertama, distribusinya harus normal. Caranya bagaimana? Ya berarti jumlahnya harus banyak gitu. Yang kedua, variasi antar kelompok itu homogen. Ya, homogen itu artinya mungkin respondennya sama, ya, mungkin dia dari satu lingkup kerja yang sama gitu. Tetapi ketika diamati, ketika diobservasi, itu nanti saling independen. Ya. Saya punya contoh, nah, nanti saya berikan contohnya gitu ya. Contohnya kurang lebih seperti ini kalau kita mau bandingkan. Nah, seperti ini. Kelihatan ya. Nah, saya punya 10 orang responden gitu. Asumsikan aja saya punya 10 orang responden. Nah, responden ini saya kasih minum.
minuman soft drink. Ya, nanti saya kasih filenya ya. Saya kasih minuman soft drink. Satu orang saya kasih 4 minuman, tapi nggak saya kasih label ya, nggak saya kasih label. Tapi yang tahu saya. Nah, saya misalkan minuman yang pertama saya kasih eh, dia sebetulnya minumannya adalah dari Pepsi. Yang kedua dari Coca-Cola atau Cola gitu ya. Yang ketiga dari Sprite, yang keempat dari Fanta. Nanti saya minta mereka merating gitu. Dari 1 sampai 7 rasanya enak mana gitu ya. Berapa skor rasa enaknya? Ini responden pertama, minuman satu dicoba, rasanya dia menilai 5. Tapi dia nggak tahu ya bahwa itu adalah Pepsi gitu ya. Intinya mereka nggak pernah tahu minuman apa yang dicoba. Tapi dia hanya memberikan rating habis minum nilai, habis minum nilai dan gitu. Kemudian nah, dia coba yang kedua, oh enak, nilainya 7. Yang ketiga, ya lumayan lah, nilainya 4. Yang terakhir, oh nggak enak nih, saya nilai 1. Itu responden yang pertama. Responden yang kedua, sama. Kita coba dengan cara yang sama juga. Yang pertama enak, kasih skor 7. Yang kedua enak, skor 7. Yang ketiga enak sih, tapi kurang dikit lah daripada tadi, 6 gitu. Yang keempat sama sih, ya udah 6 aja gitu. Kira-kira skenario-nya seperti itu. Ya, skenario-nya seperti itu. Oke, saya balik lagi ke sini. Berarti kita bisa pertama karena saya cuma punya 10 responden, sebetulnya asumsi kita kayaknya kurang ideal gitu ya. Tapi dengan 4 jenis yang kita coba, berarti kan ada 40 data. Di atas 30 diasumsikan normal gitu ya. Artinya di sini saya sudah mencapai batas minimumnya. Karena ada 10 orang responden dan mereka mencoba 4 kali, jadi sebetulnya saya punya 40 data. Bukan orangnya ya, 40 datanya. Karena disebutnya adalah data, bukan respondennya ya. Data berdistribusi normal. Oke. Yang kedua, varians antar kelompoknya homogen. Ya, antar kelompok itu berarti kan antar si Pepsi, Cola, Sprite, dan Fanta. Orangnya yang mencoba sama kan. Responden satu mencoba 4 kali. Yang kedua 4 kali. Itu namanya homogen. Ya. Jadi asumsi yang kedua dapat. Yang ketiga, mereka saling independen. Jadi orang satu nyobain dulu. Nanti habis itu orang dua cobain. Jadi mereka nggak saling mempengaruhi, nggak saling nanya enak mana gitu. Yang ini enak nggak? Yang kedua ini enak nggak gitu kan? Mereka nggak saling bertanya, tapi mereka mencoba masing-masing, kemudian menilai masing-masing. Nah, jadi asumsi-asumsi ini sudah terpenuhi. Nanti dia akan melakukan uji statistik, kemudian nanti akan ada nilai variasi antar kelompoknya, dan kemudian kita lihat signifikansinya seperti apa. Ya. Tuh, ini contohnya aja. Kalau tadi datanya ini contohnya misalkan kita mau lihat produktivitas karyawan pakai pelatihan ya, pakai metode A. Misalkan metode A itu metodenya outdoor, B metodenya indoor, cuma seminar doang, duduk doang. Kalau A sama praktek gitu ya. Kalau C dia dicampur-campur misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi nanti akan ditanya pakai metode mana yang paling efisien. Atau kalau kalian kuliah, ada yang A itu full online, B itu mungkin yang onsite semuanya, atau C itu ada yang hybrid misalnya. Jadi kita bisa menguji modelnya seperti itu. Langkahnya hampir sama seperti yang lain. Tentukan aja dulu hipotesisnya, kemudian pilih signifikansinya, mau 5% boleh, 10% boleh, 1% pun boleh. Kemudian nanti akan dihitung secara statistik. Nah, hasilnya itu jika ditolak artinya memang antar kelompok ya terdapat perbedaan. Ya, terdapat perbedaan atau minimal ada satu yang berbeda. Tetapi kalau gagal ditolak ya atau hipotesis nolnya dia diterima gitu ya, berarti memang ada eh, kesamaan secara rata-rata statistik. Ya. Ya, jadi ANOVA ini hanya menyatakan ada atau tidak adanya perbedaan, bukan kelompok mana yang berbeda. Ya. Kalau ada satu yang berbeda, oke nggak apa-apa gitu ya. Berarti dia memang signifikan. Nah, kalau mau lihat kelompok mana sih yang hasilnya signifikan, nanti kita bisa lihat namanya post hoc test ya. Nah, di sini kita dalam 1 kali jalan ANOVA bisa langsung menemukan hasil ANOVA tadi, plus sekaligus menemukan uji comparison per sampelnya atau post hoc test. Kita biasanya pakai ada 2K, ada Benferoni, salah satu aja deh. Misalnya kita pakai 2K gitu ya. Itu nama penemunya aja. Tapi secara konsep tidak jauh berbeda. Nanti kita akan lihat kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Misalnya A dan B,
B dan C, dan seterusnya gitu ya. Maka nanti kita akan ketemu hasil, kemudian kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini gitu ya. Contoh-contoh kasusnya gitu kan. Untuk uji post hoc-nya nanti akan menguji A dan B, A dan C, B dan C. Kalau ada tiga kan seperti itu. Kalau ada 10 gimana? Banyak sekali. Jadi nanti itu udah urusannya si alat statistik ini. Nah, kalau hasilnya ternyata A dan B tidak signifikan, berarti kita bisa membaca, oh berarti metode A dan B sama, ya, kurang lebih sama. Kalau A dan C signifikan, berarti A dan C itu nggak sama, B dan C nggak sama. Berarti yang bisa kita pakai metode A dan B misalnya gitu. Tapi kita kalau mau nyari yang berbeda, oh berarti kita harus cari kalau nggak A sama C, ya B sama C gitu. Jadi supaya tergantung dia kebutuhannya mau apa. Ya. Sekarang kita coba masuk ke analisis ya. Nah, dengan data yang ada seperti ini, ya, dengan data seperti ini, kita juga bisa melakukan analisis mana yang beda signifikan antara Pepsi, Coca-Cola, Sprite, dan Fanta. Nah, kalau kalian pakai Excel, ya, kalau pakai Excel itu pun juga ada sebetulnya ya. Kalau kita lihat di data analisis nih, ada ANOVA. Nah, nih ANOVA single factor ya. Saya coba nih. Jadi caranya gimana? Kalau pakai data analisis, kalian lihat di sini ada home, insert, draw, data gitu ya. Nah, di sini ada data analisis. Kalau belum keluar berarti harus klik analisis tool dulu, dikeluarin ya, diklik dulu. Nanti kalau udah keluar kita bisa pakai ANOVA single factor. Nah, di sini kita masukin data apa? Data si responden tadi yang menggunakan Pepsi, Coca-Cola, Sprite, Fanta. Grupnya by column, jadi kan dia per kolom ya. Kemudian label in the first row, berarti ini ada row yang pertama, baris yang pertama adalah label nama kelompoknya. Kemudian outputnya mau taruh mana nih? Oke, kita outputnya coba taruh di sini, di G2. Nah, tinggal oke aja, dia keluar hasilnya. Nih, ada between group, ada within group, hasilnya ternyata bedanya tidak signifikan. Kalau menurut hasil ini, ya, tidak signifikan. Variansnya ya cuma 3, 2, 4. Kayak angkanya beda, rata-ratanya beda, ya. Tetapi secara statistik, ya, between group, ya, itu berbeda. Between group berbeda, ya. Tapi within group tidak berbeda. Artinya di dalam satu kelompok, ya, mereka kurang lebih jawabannya sama. Tapi kalau between, nah, di sini hasilnya dia bisa berbeda. Nah, secara umum dia ternyata hasilnya tidak berbeda signifikan, ya. Kenapa? Karena ada kelompok yang mayoritas hasilnya sama. Nah, apakah data ini bisa kita validasi? Nah, kita coba bandingkan, ya. Kita coba bandingkan dengan apa? Dengan kalau kita pakai SPSS itu seperti apa? Ya. Oke, saya coba dulu pakai SPSS, kita keluarkan. Nah, kalau untuk menggunakan SPSS, kalian harus melakukan transformasi datanya dulu, ya. Caranya gimana? Rubah datanya menjadi seperti ini. Nah, satu kolom ini untuk persepsi, satu kolom untuk mereknya. Misalkan Pepsi kita kasih kode 1, Coca-Cola 2, Sprite 3, Fanta 4 gitu ya. Nah, kita bisa masukin tuh di SPSS-nya. Kita mulai dari data view dulu ya. Data view sorry, variable view ya. Kita masukin yang pertama adalah mereknya dulu, kemudian yang kedua adalah persepsi. Oke. Di mereknya kita punya 4 kelompok. Yang pertama adalah Pepsi. Yang kedua adalah Coca-Cola. Ini namanya kan familiar semua ya. 3 Sprite gitu ya. Yang keempat Fanta. Oke. Nah, setelah kita dapat, kita coba kopikan 40 data yang kita miliki ke data view. Nah,
Jadilah seperti ini. Pepsi, Coca-Cola, Sprite, Fanta. Oke. Sampai di sini masih bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya adalah bagaimana cara menganalisisnya. Kita bisa masuk ke analyze, karena uji beda berarti di compare means ya. Means itu kan rata-rata. Di sini kita akan ketemu one way ANOVA. One way ANOVA. Ya. Oke, kita masukkan merek ini sebagai faktor yang akan dibandingkan ya. Pepsi, Coca-Cola, Sprite, Fanta bagus mana? Nah, itu kan berarti faktornya di situ. Yang akan dievaluasi, yang diobservasi adalah nilai persepsinya. Jadi nilai persepsi kita masukkan dependent list, kemudian merek kita masukkan ke faktor. Saya ulangi ya, merek kita input ke faktor, persepsi kita input ke dependent list. Nah, kalau di Excel kita hanya sebatas ini aja. Nah, bedanya dengan SPSS apa? Kita bisa melakukan analisis lanjutan, yaitu dengan si post hoc ini. Ya. Di post hoc tadi ada contohnya 2K gitu ya di soal kita. Tapi sebenarnya banyak sih, bisa pakai LSD, bisa pakai Benferroni. Saya coba keluarin aja, tapi kurang lebih hasilnya pasti sama. Ini hanya penemunya aja ya. Saya akan coba coba dulu ya. Kemudian kita oke kan saja, dia akan keluar hasil ya. Nah, di dalam hasil ini kita lihat ya, hasilnya sama untuk ANOVA-nya ya. Di dalam antar kelompok tidak berbeda, ya, tidak signifikan. Oke, tidak signifikan. Karena apa? Karena kita bisa menemukan bahwa hasilnya kurang lebih sama, gitu, kurang lebih sama. Ini sama dengan di Excel, tapi hanya hasil ini aja. Nah, inilah yang tidak ada di Excel, yang namanya multiple comparisons ya. Kita pakai 2K. Berarti kan ini ada merek. Berarti ini J ya. Berarti ini ada difference I minus J ya. Pepsi dengan Coca-Cola minus satu. Berarti nilainya kira-kira gede siapa? Pepsi atau Coca-Cola? Kalau Pepsi dikurangi Coca-Cola sama dengan minus satu, berarti nilainya paling besar siapa? Pepsi atau Coca-Cola? Coca-Cola, Pak ya? Coca-Cola, betul. Katakanlah Pepsi kita nilai 2, berarti Coca-Cola harus 3, karena 2 minus 3 berarti 2 minus 3 sama dengan minus satu. Minnya kan I dikurangi J. Ini ada tulisannya ya, I dikurangi J. Berarti ini dikurangi ini. Kalau misalkan dia negatif, berarti Coca-Cola lebih besar daripada Pepsi. Berarti kita udah dapat, oh berarti Coca-Cola sama Pepsi lebih bagus Coca-Cola menurut si responden ya. Bukan menurut kita, menurut si responden. Pepsi dengan Sprite bagus mana? Pepsi, Pak. Pepsi. Pepsi dengan Fanta? Fanta. Oh, coba dilihat dulu. Itu 0,3 loh. Pepsi, Pak. Pepsi, karena dia positif ya. Kalau positif berarti lebih bagusan Pepsi. Nah, itu baru dari perbandingan seperti itu. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan lanjutan, coba urutin. Yang paling tinggi, menurut si responden, yang paling tinggi itu merek apa sih? Bisa nggak? Bisa nggak? Ini pakai LSD juga sama kok hasilnya, pakai Benfroni sama. Kita dari satu ini aja deh. Ini kan ada perbandingan. Kalau Pepsi dikurangi Coca-Cola minus satu, berarti Coca-Cola dikurangi Pepsi pasti plus satu. Sama kok hasilnya. Jadi kita dari satu kotak ini sudah bisa. Atau mau ambil kotak yang lain juga boleh. Ya. Kalau dari perbandingan ini, gitu ya, saya rangkum aja deh, gitu ya. Paling tinggi itu adalah si Coca-Cola. Nomor duanya siapa? Pepsi. Ya. Kenapa? Karena selisihnya paling kecil. Coca-Cola dikurangi Pepsi satu. Yang kedua, habis Pepsi siapa? Nomor 3, Fanta. Karena nilainya ke 1,3.
Ya, dia lebih lebih deket ke Coca-Cola dibandingkan si Sprite. Sprite lebih gede, berarti kan Sprite-nya lebih tinggi ya. Maksudnya rentang nilai lebih tinggi. Berarti dari si responden kita, 10 orang responden itu menilai bahwa Coca-Cola adalah minuman yang paling enak. Satu, nomor satu ya. Nomor dua adalah Pepsi. Nomor tiga adalah Fanta. Nomor empat adalah Sprite. Nah, kalau nih kalian jadi marketingnya perusahaan ini, kan kalian bisa menilai, oh berarti mana nih market share kita yang kita harus pertahankan. Orang suka Coca-Cola, oke banyakin. Orang paling nggak suka Sprite, oke kita kurangin dikit produksinya. Kan gitu ya. Nah, itu gunanya dari si post hoc ini. Ketika kita melakukan uji ANOVA. Nah, ini sangat-sangat bermanfaat kalau di dunia manajerial, ya. Bisa untuk merek, bisa untuk aktivitas pekerjaan, ya. Bahkan di pendidikan pun bisa. Saya mau bandingin kelas kalian dengan kelas reguler malam, gitu ya. Kemudian antar satu mahasiswa dan mahasiswa lain, misalkan pakai nilai UTS dan UAS kan bisa juga itu. Jadi fungsinya bisa dipakai bermacam-macam. Nah, inilah yang tidak ada di dalam eh, Excel ya. Kekurangannya dia di dalam Excel seperti itu. Oke, itu terkait dengan materi mengenai ANOVA yang perlu saya jelaskan untuk sesi hari ini. Saya akan kirimkan atau saya akan naikkan di UVC filenya, PPT-nya, kemudian file Excel-nya tadi, dan juga nanti recordingnya. Tapi mungkin maksimal nanti malam ya, karena saya masih dalam perjalanan, nanti saya akan naikkan, nanti saya akan informasikan kalau sudah saya naikkan ke UVC. Sehingga tugas kalian sebetulnya tidak ada, saya cuma minta kalian untuk mencoba mengulangi cara menguji si ANOVA ini. Ya, coba pribadi aja ya. Tidak ada yang dinilai, tapi silahkan dicoba, karena kalau takutnya nanti ketika kalian butuh ketemu dengan cara yang seperti ini, kalian nggak bisa atau lupa gitu ya. Jadi silakan nanti dicoba sendiri pakai data yang ada atau mau coba pakai perbandingan kalian sendiri. Ya, contohnya apa? Kalian bisa dong ngitung hari Senin sampai Jumat gitu ya. Bandingin biaya makan. Pagi berapa, siang berapa, malam berapa. Nah, di situ kalian akan ketemu. Kalian paling boros itu makan di mana? Pagi, siang, atau malam? Terus paling boros itu hari apa? Senin sampai Jumat itu hari apa? Nah, itu dari hal sederhana bisa. Ya. Sesimpel itu dan itu juga sangat bermanfaat di berbagai aspek. Nah, satu lagi sebelum saya lupa, ketika kalian tadi menguji dengan SPSS, di sini dia langsung sudah membuatkan kriteria standar ya. Per confidence levelnya 95%, kemudian alfanya 0,05. Artinya di sini dia sudah pakai setting alfa 5%. Ya. Kalau kalian mau ganti pakai 1%, ya ini boleh diganti lagi di optionnya. Nggak masalah ya. Tapi toh hasilnya tetap tidak signifikan karena lebih besar daripada 10% pun dia lebih gede kan ini 40%. Ya. Intinya adalah ini udah defaultnya. Jadi kalau kalian lupa ya gampangnya kalian cukup pakai alfa 5% gitu kalau kalian lupa. Tapi kalau kalian nggak lupa ya udah berarti kalian bisa pakai alfa berapapun yang kalian mau. Itu aja dari saya. Sampai di sini materi kita, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan sesi ANOVA hari ini? Ada dari mahasiswa? Belum sih Pak, masih Oh, aman. oke, baik. Terima kasih responnya. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kita pagi ini. Minggu depan kita ada sesi kembali ya. Saya minta maaf hari ini mungkin tidak cukup lama karena posisi saya sedang atau masih dalam perjalanan, namun kita tetap menjalankan sesi perkuliahan karena daripada nanti materinya ketinggalan, lebih baik kita coba terus ada sekalipun nggak lama. Kemudian saya nanti akan kirimkan filenya ke UVC, saya akan naikkan. Nanti silahkan tugas kalian adalah mencoba kembali di rumah, ya, mencoba kembali di rumah. Bagaimana cara pengujiannya, rekamannya pun nanti saya akan informasikan. Kira-kira itu dari saya. Eh, Jika nggak ada yang mau ditanyakan, kita akan ketemu lagi di sesi kuliah minggu depan ya. Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi semuanya. Pagi Selamat Pak, pagi, Pak. terima Terima kasih. Ya. kasih, Pak.